Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Suartanti, NIM 041. Di sini saya akan membuat video mengenai OSI layar di dalam jaringan komputer. Simak videonya ya. Apa itu OSI layar? OSI layar merupakan konsep dasar pada suatu jaringan komputer yang dibuat untuk menerangkan struktur dan fungsi protokol komunikasi data. Tujuan penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Lapisan model OSI layar. OSI layar ini memiliki 7 lapisan. Yang pertama, physical layer. Yang kedua, data link. Yang ketiga, network layer. Yang keempat, transport layer. Yang kelima, session layer. Yang keenam, presentation layer. Yang ketujuh, application layer. Yang pertama, physical layer. Physical layer ini bertanggung jawab mentransmisikan data dari bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Yang kedua ada data link. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Yang ketiga ada network layer. Network berarti jaringan. Di dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di dalam jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antara jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat ke sumber dengan cara membagikannya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang keempat ada transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya yang berbeda, agar dapat saling mengoptimalkan. Yang kelima ada session layer. Session layer ini merupakan durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi, atau juga disebut dengan session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Yang keenam ada presentation layer. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer melalui enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsikannya pada perangkat penerima. Yang ketujuh yaitu application layer. Tahap ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur atau penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contoh OSI layer di dalam kehidupan sehari-hari. Lapisan pertama, penyerahan barang dari pengirim ke drop point ekspedisi.
Proses pertama adalah penyerahan paket dari pengirim ke pihak ekspedisi. Sebelum mengirim paket, pengirim harus melakukan pengecekan dan pengemasan yang baik sesuai dengan tipe barang yang akan dikirim. Lapisan kedua, pengiriman barang dari drop point ke warehouse ke kota penerima. Ketika barang telah tiba di drop point, pengirim akan menerima sebuah bukti bayar. Di dalam bukti bayar tersebut terdapat nomor resi yang nantinya akan bisa digunakan untuk melacak lokasi paket. Dari drop point, paket kemudian akan dikirimkan ke warehouse kota penerima. Namun, beberapa pengiriman memang tidak bisa langsung sampai karena ada proses transit sebelum paket sampai di gudang penerima. Lapisan ketiga, pengiriman barang dari drop point ke warehouse kota penerima. Setelah melewati proses penyortiran di dalam warehouse kota penerima, paket langsung dikirim ke drop point terdekat dari alamat penerima. Pengiriman ini biasanya kurang dari 1 hari. Lapisan keempat, pengiriman dari drop point ke alamat penerima. Setibanya paket di lokasi drop point, pihak ekspedisi akan langsung mengerahkan kurir untuk segera mengirimkan barang. Seperti sistem di warehouse, paket yang datang akan langsung diserahkan ke kurir untuk dikirim. Bahkan, jika di proses ini kamu sedang melakukan pengecekan resi, kamu juga mengetahui nama kurir yang bertanggung jawab untuk mengantarkan paket ke rumahmu. Sekian, terima kasih.